Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu kembali dengan channel Bapak Fitri Andika Nur Syafaat. Kali ini Bapak akan mengajarkan tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 2, hewan sahabatku. Anak-anakku sekalian, hewan berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Ada berbagai macam cara perkembangbiakan hewan. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau kita sebut dengan ovipar. Ada hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan atau vivipar. Ada hewan yang berkembang biak secara bertelur sekaligus melahirkan atau ovovivipar. Ayo pelajari cara-cara perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur atau ovipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur disebut juga dengan ovipar. Hewan-hewan bertelur memiliki beberapa ciri-ciri. Umumnya antara lain tidak memiliki daun telinga dan mengerami telurnya. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur adalah burung, ikan, reptilia, dan katak. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan atau vivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara melahirkan disebut juga dengan vivipar. Hewan-hewan yang melahirkan memiliki beberapa ciri-ciri. Umumnya yaitu memiliki daun telinga dan tubuh ditutupi rambut. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan adalah sapi, kucing, kambing, lumba-lumba, landak, dan masih banyak yang lainnya. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan atau ovovivipar. Perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan melahirkan disebut juga dengan ovovivipar. Hewan-hewan yang bertelur dan melahirkan tidak memiliki ciri-ciri khusus. Contoh hewan-hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur dan melahirkan antara lain ikan hiu, kuda laut, dan platypus. Pengaruh kondisi geografis terhadap potensi ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi suatu masyarakat biasanya dipengaruhi oleh kondisi geografis lingkungan sekitar. Mereka menyesuaikan mata pencaharian dengan alam sekitar. Oleh karena itu, kegiatan ekonomi masyarakat di suatu daerah dapat berbeda dengan daerah lainnya. Begitupun dengan kegiatan ekonomi masyarakat di negara-negara Asia Tenggara. Kegiatan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia. Mata pencarian masyarakatnya yaitu petani, pekebun, nelayan, pekerja kantor, buruh. Sumber daya alam. Dataran rendah, padi, sayuran, jagung, dan buah-buahan. Untuk dataran tingginya, teh, kopi, kinat, cengkih, dan kelapa sawit. Pesisir pantai, ikan, udang, tuna, cakalang, dan tongkol. Kemudian hasil hutan yaitu kayu, jati, rotan, dan karet. Barang tambang, minyak bumi, gas alam, bauksit, timah, tembaga, batu bara, dan emas. Brunei
Darussalam, mata pencarian warganya rata-rata yaitu pertambangan, buruh industri tenun dan logam, kemudian petani. Sumber daya alam, hasil bumi utama, minyak dan gas bumi menyumbang 40% pendapatan negara. Pertanian, padi, buah-buahan, lada, dan kelapa di dataran rendah. Selanjutnya, Filipina. Mata pencaharian penduduknya rata-rata yaitu petani, kemudian pekebun, dan bidang jasa. Untuk sumber daya alam, dataran rendah jagung, sayuran, padi, ketela pohon, dan buah-buahan. Untuk perkebunan, tebu, kelapa, abaka, tembakau, kayu, dan karet. Negara Kamboja. Mata pencaharian warganya rata-rata yaitu petani, pekebun, petambak. Untuk sumber daya alamnya yaitu pertanian, padi, umbi-umbian, jagung, dan buncis. Untuk hasil perkebunan yaitu karet dan tembakau, perikanan, budidaya ikan, air tawar. Laos. Mata pencaharian warganya rata-rata yaitu petani, pekebun, nelayan, penambang. Sumber daya alam, pertanian, padi, jagung, dan tembakau. Untuk hutannya yaitu kayu jati. Kemudian hasil ikan dari Sungai Mekong, ikan karper, dan ikan perch. Untuk perbukitan dapat dihasilkan tambang gipsum, timah, batu bara, seng, dan biji besi. Selanjutnya Malaysia. Mata pencarian warganya rata-rata yaitu sebagai petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam dari Malaysia yang pertama yaitu dari hutan, yaitu kayu dan karet. Malaysia termasuk penghasil karet terbesar di dunia. Kemudian pertambangan yaitu timah. Untuk perkebunannya kelapa, tembakau, teh, dan lada. Myanmar. Mata pencarian warganya yaitu petani, pekebun, dan penambang. Sumber daya alam, pertanian dan perkebunannya yaitu teh, tembakau, tebu, dan sayuran. Hasil barang tambangnya yaitu gas alam, batu bara, emas, perak, batu mulia, mangan, dan timah. Singapura. Mata pencarian warganya rata-rata yaitu bidang jasa dan buruh. Sumber daya alam meliputi industri tekstil, baja, penyulingan minyak, pakaian, percetakan, dan penerbitan. Kemudian industri pengolahan karet, timah, dan minyak di Jurong. Thailand. Mata pencarian warganya yaitu petani, pekebun, penambang, dan nelayan. Sumber daya alamnya meliputi pertanian yaitu padi, tebu, tapioka, dan yute di Sungai Chao Phraya. Perkebunan berupa karet dan kayu jati. Kemudian hasil tambang berupa batu bara, timah, dan gas alam. Untuk hasil perairan, berbagai jenis ikan yang didapat dari Sungai Mekong dan Teluk Siam. Vietnam. Mata pencarian warganya meliputi petani, pekebun, dan penambang. Kemudian sumber daya alam di bidang pertanian dan perkebunan
yaitu padi, sayuran, ubi jalar, tebu, teh, kopi, dan jagung. Vietnam merupakan pengekspor beras terbesar ketiga. Kemudian hasil hutannya yaitu kayu jati dan bambu. Industri bahan makanan, pengolahan makanan, dan tekstil. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang ide pokok. Nah, masih ingatkah pengertian ide pokok? Ide pokok adalah gagasan atau masalah utama yang dibahas dalam sebuah paragraf. Ide pokok sering disebut sebagai pokok pikiran, gagasan utama, atau gagasan pokok. Ide pokok pada umumnya terdapat dalam kalimat utama. Saat mendengarkan laporan secara lisan, dengarkan dengan sesama agar kamu dapat menemukan ide pokok dan isi laporan dengan jelas. Perhatikan teks laporan berikut. Kura-kura Galapagos merupakan jenis kura-kura yang dapat terbilang besar. Panjang tubuh kura-kura Galapagos dapat mencapai 1,87 meter dengan berat sekitar 317 kg. Kura-kura ini memiliki leher panjang. Kura-kura Galapagos merupakan hewan herbivor, yaitu hewan pemakan tumbuhan. Kura-kura Galapagos adalah salah satu hewan yang dilindungi. Dari teks laporan tadi, kita dapat menemukan ide pokok laporan. Nah, kira-kira apa ya ide pokok laporan dari teks tersebut? Ya, betul sekali. Ide pokok laporan tersebut adalah ciri-ciri kura-kura Galapagos.